Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang review jurnal tugas mata kuliah bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Thohirin. Pada kesempatan kali ini saya akan review jurnal yang berjudul Tahrirul Akhta'il Kitab Yadi fi Darsil Imla'i Litalamidati Fasal awal fil madrasatil mutawassitatil ahaditsah fil Quran fil Ma'hadi al-Amin al-Islamiyati Redwan. Jurnal ini adalah jurnal Al-Maharah, kemudian tahun terbit pada tahun 2020. Penulisnya adalah Lindawati dan Lutfatul Kityah, kemudian terdiri dari 30 halaman. Pada jurnal ini, pertama, abstrak yang disajikan penulis menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bertujuan untuk memudahkan pembaca pemula untuk memahami isi pokok dari jurnal ini. Penulis menganalisa tentang menulis bahasa Arab dengan cara imla ataupun dikte. Analisis kesalahan adalah proses mengidentifikasi dan menafsirkan kesalahan linguistik yang dilakukan pelajar ketika belajar bahasa asing sebagai bahasa yang kedua. Kesalahan linguistik terdapat pada semua keterampilan bahasa, termasuk dalam keterampilan menulis. Kemudian penulis juga menyebutkan bahwa penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, analitik, evaluatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Sumber datanya adalah dokumentasi adalah tulisan siswi kelas 1 SMP Ma'had Tahfidz Al-Quran Al-Amin Redun. Pengajar imla dan siswa kelas 1 SMP Ma'had Tahfidz Al-Quran Al-Amin Redun. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, mengidentifikasi masalah, mengklasifikasi kesalahan, penjelasan kesalahan, dan mengevaluasi kesalahan. Adapun hasil penelitian ini adalah beberapa kesalahan dalam pelajaran imla diantaranya adalah hamzah wasol dan qad'i, lam samsiah dan lam komariah, alif layin dan fathah tanwin. Kemudian di dalam pendahuluan penulis mengemukakan tentang cabang-cabang ilmu dalam bahasa Arab, yaitu mendengar, membaca, dan mengucapkan. Hal ini merupakan sarana komunikasi dari waktu ke waktu yang berlaku. Cabang ilmu yang lain adalah menulis yang terdiri dari imla, yaitu cara dikte. Kemudian ada juga mengarang ataupun insa. Penulis adalah pembelajaran untuk murid pada tahap awal. Penulis mengemukakan beberapa pendapat tentang imla ataupun dikte dalam bahasa Arab. Yang pertama, pendapat Ahmad Jaber mengatakan bahwa imla merupakan latihan cara menulis yang benar dan mampu menyampaikan baik pandangan, perasaan, kebutuhan, dan apa yang diminta untuk disampaikan. Kemudian ada Abdul Aziz mengemukakan bahwa imla adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul cara menulis yang benar sesuai prinsip penulisan dan melafalkan kembali kosakata yang menurut fonemnya.
Kemudian Umar Sulaiman berpendapat imla adalah bukan merupakan kumpulan huruf yang bisa dilihat dari nilai bacaannya saja, tetapi bagaimana guru dapat menyampaikan teks dengan benar, dengan langkah-langkah yang benar, dan dapat memberi solusi dalam belajar imla. Kemudian pendapat Dargan mengemukakan bahwa imla merupakan perumpamaan atau ungkapan yang disampaikan guru, baik berupa kata-kata, kalimat perumpamaan, dan kutipan-kutipan bacaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rafi Al-Adin dan Al-Az bahwa imla adalah termasuk di dalamnya adalah persiapan siswa mencatat. Guru mengucapkan kata dan siswa menulis kata-kata yang didengar. Imla disebut juga seni menggambar atau lukis yang dilatih untuk menulis dengan metode. Salah tulisan, salah pengucapan dapat menimbulkan salah penafsiran. Selanjutnya, penulis mengemukakan rumit sejarah imla. Berdasarkan kemampuan kognitifnya ada 3 cara, yaitu 1. Imla pengucapan, berasal dari teks tertulis atau tulisan buku yang diucapkan guru. Kemudian imla penglihatan, siswa melihat teks tertulis atau tulisan buku atau tulisan guru di papan tulis. Tipe ini digunakan untuk pemula. Kemudian imla dengan cara memadukan pengucapan dan penglihatan. Kemudian ada beberapa dalam kesalahan dalam belajar imla, yaitu 1. Imla berkaitan dengan tata bahasa. 2. Imla berkaitan dengan morfologi. Kemudian 3, perbedaan huruf dan suara. 4, adanya kelemahan penglihatan. Yang kelima, yaitu adanya kelemahan pendengaran. 6, mungkin belajar doa sehari-hari. Yang ketujuh, tidak memperhatikan tanda yang diajarkan dalam pembelajaran imla. Yang 8, dasar yang tepat. 9, kelemahan dalam membaca. Kesalahan yang ditimbulkan oleh siswa yang menjadi faktor penyebab untuk dilakukan analisis dengan cara diidentifikasi dan dideskripsikan. Kemudian proses penelitian yang dilakukan, peneliti dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu 1. Data dikumpulkan. Data yang dikumpulkan peneliti adalah kesalahan tulisan siswa. 2. Peneliti membaca tulisan siswa. Kemudian peneliti mengklasifikasi apakah ada kesalahan pada tulisan siswa. Dan keempat adalah menjelaskan penyebab kesalahan siswa dengan mengoreksi. Yang kelima, menyampaikan hasil koreksi dari kesalahan tulisan siswa ataupun kemudian dievaluasi. Kesalahan yang terjadi dalam pengetikan karya tulis ini yaitu peletakan tanda baca berupa koma setelah spasi, semestinya koma terlebih dahulu baru spasi. Selain itu ada beberapa bahasa Arab yang dirasa janggal dan cenderung mirip susunan bahasa Indonesia. Kemudian dalam pembahasan, pada bagian pembahasan penulis menyajikan hasil penelitiannya tentang kesalahan menulis imla, yaitu penulisan hamzah wasol dan qot'i, lam samsiyah dan lam komariah, alif lajinah dan tan fathah tanwin atau tanwin fathah. Pembagian yang penulis lakukan sudah cukup baik, namun dalam hal teknik penulisan seperti penomoran masih kurang diperhatikan. Beberapa poin tersebut di atas sebagai jawaban dan temuan atas apa yang ingin diteliti oleh penulis. Bagaimana penulis kemukakan pada abstrak di atas, yaitu tentang kesalahan menulis imla, baik dari segi internal maupun eksternal. Penulis mengemukakan bahwa pendapat Rafi Al-Adin dan Al-Az bahwa imla adalah termasuk di dalamnya adalah persiapan siswa mencatat, guru mengucapkan kata, dan siswa menulis kata-kata yang didengar. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip berkesinambungan sangatlah penting. Kurikulum secara berkesinambungan, bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan. Tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki keterkaitan hubungan fungsional yang bermakna sesuai jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan dan tingkat perkembangan siswa. Dalam hal ini, kurikulum bahasa Arab khususnya dalam menulis imla diharapkan disusun secara berjenjang dan berkesinambungan.
harus sesuai dengan tingkatan pembelajaran imla sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli bahwa pembelajaran bahasa Arab diantaranya seperti Ahmad Zaber, Umar Sulaiman, Abdul Aziz Zabayang, Samsun Nahri, dan Rafi Al-Adin dan Al-Az. Dalam kesimpulan peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam pelajaran imla siswa kelas awal di sekolah menengah penghafal Al-Quran di Pondok Al-Amin Redun. Bentuk-bentuk kesalahan imla sama adalah penulisan hamzah wasol dan qat'i, lam samsiyah dan lam qamariyah, lam alif layin dan fathah tanwin. Sedangkan faktor-faktor terjadinya kesalahan menulis imla ada dua, yaitu faktor internal, yaitu satu, kurangnya pemahaman tentang teori imla, kemudian lemahnya pendengaran, tidak fokus terhadap materi, kemudian tidak mengetahui mufrodat dan tidak mampu membedakan huruf panjang dan pendeknya. Faktor eksternal adalah kondisi kelas yang kurang kondusif, dikte dan suara guru tidak jelas, dan penjelasan teori imla tidak detail. Dan solusi efektif untuk mengurangi kesalahan tersebut yaitu islah, ubah variabel, perbaikan secara keseluruhan, secara langsung, dan menjelaskan kembali materi yang salah. Akhirnya ditutup dengan saran dan usul. Mungkin beberapa cara dalam melaksanakan solusi adalah satu, siapkan teks yang baik dan jelas. Mengulangi membaca atau menampilkan teks. 3, tidak terburu-buru membaca dan menulis teks. 4, pembacaan ulang teks. Menggunakan suara yang tinggi. Perbaiki sarana prasarana kelas untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan pembelajaran yang efektif. 7, pembiasaan menghafal kaidah-kaidah bahasa Arab, baik huruf-huruf hijaiyah atau harokatnya. 8, perbanyak latihan secara berulang-ulang sesuai materi menggunakan kartu materi. Memberikan pemahaman materi terhadap siswa secara detail. Baik, kemudian akan kami tunjukkan beberapa kesalahan dalam penulisan imla di dalam pembahasan jurnal ini. Yang pertama adalah tentang Ahta'il fi kitabi hamyah wasol wal qad. Dari data yang diterima, umpamanya ini ada Halimatul Zahroh menulis tentang innama. Kemudian di sini tidak ada ditemui hamzah wasol. Padahal yang betul adalah ada hamzah di alifnya. Innama. Nah, ini kita temui di sini. Kemudian ila. Ada hamzah, harusnya ada hamzah di sini. Kemudian ilaihi. Di sini juga harusnya ada hamzah wasolnya. Kemudian uhtuhu. Ini juga ada hamzah wasolnya. Selanjutnya ada kata idza. Ini di sini juga harus ada hamzah wasolnya. Kemudian inna. Ini hamzah wasol harus ditulis di sini. Kemudian aibon, ini juga tidak ada hamzah wasolnya. Sebetulnya yang betul adalah ada. Ini ditemui dari hasil siswa-siswi yang ada. Ini ada berarti ada 12 sampel. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang penulisan lam samsiyah dan lam qamariyah. Nah, ini lagi Halimatul Zahroh dari data yang ada tentang penulisan at-tiba. Harusnya ada lam samsiyahnya atau ada alif lamnya di sini, baik itu berkaitan dengan lam samsiyah atau lam qamariyah. Kemudian was-sohafatu. Ini harusnya ada alif lamnya. Kemudian as-safaro. Nah,
ini alif lamnya juga harusnya ada di sini. Dan contoh yang lainnya adalah asuk. Nah, ini asuk. Karena memang kalau dalam bahasa Arab ketika ada harusnya ada alif lamnya itu akan mengubah artinya. Kemudian kesalahan yang ketiga, ini juga ada beberapa sampel ya. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah dalam penulisan alif layin. Nah, alif layin itu adalah alif yang seperti ya gitu ya. Jadi hatta. Ini alif layin hatta. Kemudian nawa, di sini ada nawa. Fa'ata. Nah, ini ada ya-nya. Sebut alif lagi. Masa. Wabaka. Ini juga ada alif lagi. Sehingga memang dibutuhkan kaidah atau materi-materi harus dijelaskan dengan begitu jelas dan detail. Kemudian yang keempat, kesalahan yang keempat adalah tentang tulisan tanwinul fathah atau fathah tanwin. Oke. Nah, di sini ditemukan beberapa sampel kalimatul hamzah, di sini kalimatul jahroh tentang penulisan aidon. Nah, aidon sebetulnya aidon itu adalah menggunakan langsung fathah tanwin. Nah, ini yang di sini. Kemudian ada takriban. Nah, ini takriban. Nah, ini harusnya ada langsung fathah tanwin. Sehingga sesudah fathah tanwin berarti harus ada alifnya. Kemudian ada wadbanan. Nah, wadbanan. Mungkin itu kesalahan-kesalahan dalam penulisan imla karena memang dalam bahasa Arab banyak sekali kaidah yang harus dipahamkan ataupun memang harus dipelajari sehingga kita belajar sesuai dengan kaidah yang betul. Seperti itu review jurnal yang saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf, nanti mungkin ada penjelasan dari Bapak dosen ataupun dari teman-teman lainnya agar kita bisa menambah ilmu tentang kesalahan penulisan imla. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.